sore, salam olahraga. Selamat berjumpa kembali di channel Gilang Parlay 18, channel yang membahas seputaran prediksi sepak bola. Untuk teman-teman, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa tekan loncengnya ya, agar teman-teman selalu mendapat notifikasi seputaran prediksi. Tanpa teman-teman semua, channel saya ini tidak berarti apa-apa. Tetap semangat untuk prediksi bola malam ini. Jika kita sehati, ayo kita gas untuk malam ini. Oke teman-teman pencinta sepak bola atau penggemar mix parlay dan single bet ya, dimanapun kalian berada, berjumpa kembali di prediksi bola untuk malam ini atau dini hari di tanggal 13 sampai dengan 14 Juni ya. Oke, dan sebelum saya lanjutkan untuk ke prediksi kita untuk malam ini, saya akan review sedikit untuk prediksi saya yang kemarin untuk Spanyol yang berhadapan dengan Republik Ceko. Di laga ini kita masuk ya, karena kemarin kita memilih Spanyol di handicap min 1/4 bola. Sedangkan untuk Swiss berhadapan dengan Portugal ya, di laga ini kita gagal ya, karena kemarin kita yakin ke Portugal di handicap min 0,5 atau di setengah bola. Sedangkan untuk Norwegia berhadapan dengan Swedia di laga ini kita masuk lagi karena kita kemarin memilih Norwegia di handicap min 1/4 bola. Sedangkan untuk Slovenia berhadapan dengan Serbia di laga ini juga kita masuk karena kita memilih bermain over di 2 bola. Sedangkan untuk Georgia berhadapan dengan Bulgaria di laga ini kita gagal karena kemarin kita memilih Georgia di handicap min 0,5 atau di setengah bola. Oke teman-teman, selamat untuk yang masuk yang dari prediksi kita kemarin, yaitu kita masuk di 3 laga, di 2 laganya kita gagal ya. Oke, dan untuk lebih jelasnya silahkan dicek di play score kalian masing-masing. Oke, tetap semangat, semoga prediksi kita malam ini bisa lebih baik lagi. Oke teman-teman, kita langsung saja untuk prediksi kita untuk malam ini. Seperti biasa saya akan membahas 5 laga, yaitu dari Piala Dunia kualifikasi promosi dan Liga Nasional A Eropa ya. Oke, dan kita langsung saja untuk laga yang pertama dari Piala Dunia kualifikasi promosi. Australia akan berhadapan dengan Peru ya. Dan untuk peluangnya memang terlihat lebih ke Peru ya sebagai tim tamu untuk laga malam nanti atau dini hari. Sementara untuk 5 pertandingan terakhir atau 5 laga terakhir dari Australia mengakhiri 5 laganya dengan cukup bagus, yaitu dengan 2 kali menang, 1 kali seri dan mengalami 2 kali kekalahan. Sementara untuk 5 pertandingan terakhir dari Peru mengakhiri 5 laga dengan cukup bagus, yaitu dengan 3 kali menang, 1 kali seri dan hanya mengalami 1 kali kekalahan ya saat bertemu dengan Uruguay ya sebelumnya. Sementara untuk head to head atau kedua tim ini baru bertemu 1 kali dan laga dimenangkan oleh Peru ya dengan skor 2-0. Oke teman-teman, itulah analisa saya sedikit untuk Australia dengan Peru. Dan kalau kita melihat untuk 5 pertandingan terakhir dari kedua tim memang terlihat cukup bagus. Dan menurut analisa saya sendiri, saya lebih yakin akan mengambil tim tamu yaitu Peru di handicap min 1/4 bola ya teman-teman. Silahkan diambil kalau kita sehati. Oke, dan kita lanjut lagi ke laga selanjutnya dari Liga Nasional UEFA Eropa, di mana Denmark akan berhadapan dengan Austria. Dan sebenarnya untuk peluangnya lebih ke tuan rumah yaitu Denmark ya. Sementara untuk 5 pertandingan terakhir dari Denmark mengakhiri 5 laga dengan cukup bagus, yaitu dengan 3 kali menang dan mengalami 2 kali kekalahan. Sementara untuk 5 pertandingan terakhir dari Austria mengakhiri 5 laga dengan tidak terlalu bagus, hanya 1 kali menang, 2 kali seri dan mengalami 2 kali kekalahan juga. Oke, dan untuk 5 pertemuan terakhir antara Austria dengan Denmark, di mana Denmark 4 kali menang sementara Austria 1 kali menang ya untuk 5 pertemuan head to headnya. Oke, dan untuk posisinya saat ini di mana kedua tim ada di grup 1 dan Denmark ada di posisi pertama dengan raihan 6 poin, sementara Austria ada di posisi kedua dengan raihan 4 poin. Oke teman-teman, itulah analisa sedikit untuk Denmark dengan Austria. Dan kalau lihat untuk 5 pertandingan terakhirnya memang Denmark lebih bagus dan Austria hanya meraih 1 kali kemenangan ya. Dan menurut analisa saya sendiri, saya lebih yakin akan mengambil tuan rumah yaitu Denmark ya di handicap min 0,5 bola atau di setengah bola ya teman-teman. Silahkan diambil kalau kita sehati. Oke, dan kita lanjut lagi ke laga selanjutnya. Prancis akan berhadapan dengan Kroasia dan di sini untuk peluangnya jelas lebih ke tuan rumah yaitu Prancis ya. Sementara untuk 5 pertandingan terakhir dari Prancis mengakhiri 5 laga dengan cukup bagus, yaitu dengan 2 kali menang, 2 kali seri dan hanya mengalami 1 kali kekalahan ya saat bertemu dengan Denmark sebelumnya. Oke, dan untuk 5 pertandingan terakhir dari Kroasia mengakhiri 5 laga juga dengan cukup bagus, yaitu dengan 2 kali menang, 2 kali seri dan hanya mengalami 1 kali kekalahan juga ya. Oke, dan untuk 5 pertemuan terakhir antara Kroasia dengan Prancis, di mana Prancis 3 kali menang sementara Kroasia di 5 pertemuannya dengan Prancis tidak pernah menang dan di 2 pertemuannya berakhir imbang.
Oke, dan untuk posisinya saat ini di mana kedua tim ada di grup 1, di mana Kroasia ada di posisi ketiga dengan raihan 4 poin, sementara Prancis ada di posisi keempat ya dengan raihan 2 poin. Oke teman-teman, itulah analisa saya sedikit untuk Prancis dengan Kroasia, dan untuk 5 pertandingan terakhirnya memang keduanya hampir sama ya untuk kedua tim ini. Dan menurut analisa saya sendiri atau untuk kedua tim ini antara Prancis dan Kroasia, saya lebih yakin akan mengambil tuan rumah yaitu Prancis di handicap min 3,4 bola atau hampir 1 bola ya teman-teman. Silahkan diambil kalau kita sehati. Oke, dan kita lanjut lagi ke laga selanjutnya. Islandia akan berhadapan dengan Israel ya, dan di sini untuk peluangnya memang lebih ke Israel sebagai tim tamu untuk laga malam nanti atau dini hari. Oke, dan untuk 5 pertandingan terakhir dari Islandia mengakhiri 5 laga dengan cukup bagus juga ya, dengan 1 kali menang, 3 kali seri, dan hanya mengalami 1 kali kekalahan ya sebelumnya saat bertemu dengan Spanyol ya. Oke, dan untuk 5 pertandingan terakhir Israel mengakhiri 5 laga dengan cukup bagus, yaitu dengan 2 kali menang, 2 kali seri, dan juga mengalami 1 kali kekalahan ya saat bertemu dengan Jerman. Oke, dan dimana kedua tim ini baru bertemu 2 kali, dan di satu laganya dimenangkan oleh Israel ya dengan skor 3-2, sementara di satu laganya lagi berakhir imbang ya. Oke, dan untuk posisinya saat ini dimana kedua tim ada di grup 2 dan Israel ada di posisi 1 dengan raihan 4 poin, sementara Islandia ada di posisi kedua dengan 2 poin. Oke teman-teman, itulah penjelasan atau analisa sedikit untuk Islandia dengan Israel. Dan kalau kita melihat untuk 5 pertandingan terakhirnya memang keduanya tidak terlalu jauh ya, berbeda antara Islandia dengan Israel. Dan menurut analisa saya yakin akan memilih bermain over di 2 bola ya teman-teman. Silahkan diambil kalau kita sehati. Oke, dan kita lanjut lagi ke laga selanjutnya. Azerbaijan akan berhadapan dengan Belarusia ya. Oke, dan untuk sedikit odds satu peluangnya memang terlihat lebih tipis ke Azerbaijan sebagai tuan rumah untuk laga malam nanti atau dini hari. Oke, dan untuk 5 pertandingan terakhir dari Azerbaijan, di mana Azerbaijan mengakhiri 5 laganya dengan cukup buruk ya, hanya 1 kali seri dan mengalami 4 kali kekalahan. Sementara untuk Belarusia mengakhiri 5 laga dengan cukup bagus, yaitu dengan 2 kali menang, 2 kali seri, dan hanya mengalami 1 kali kekalahan saat bertemu dengan Slovakia. Oke, dan untuk 3 kali pertemuan head to head antara Belarusia ya dengan Azerbaijan, di mana di satu laga dimenangkan oleh Azerbaijan dan satu laga juga dimenangkan oleh Belarusia, dan di satu laganya berakhir imbang. Oke, dan untuk posisinya saat ini di mana kedua tim ada di grup 3 dan Belarusia ada di posisi ketiga dengan raihan 2 poin, sementara Azerbaijan ada di posisi keempat dengan 1 poin. Oke teman-teman, itulah analisa sedikit untuk kedua tim antara Azerbaijan dengan Belarusia. Dan kalau kita melihat untuk 5 pertandingan terakhirnya memang Azerbaijan cukup buruk ya untuk 5 pertandingan terakhirnya dibandingkan dengan Belarusia. Sementara untuk analisa saya sendiri, saya lebih yakin akan mengambil tim tamu yaitu Belarusia dengan menahan Azerbaijan di 1/4 bola ya teman-teman. Silahkan diambil kalau kita sehati. Oke teman-teman, sebelum saya mengakhiri prediksi bola untuk malam ini atau dini hari, saya akan mereview kembali bet untuk malam ini ya. Dan untuk Austria berhadapan dengan Peru, saya mengambil Peru di handicap min 1/4 bola. Sedangkan untuk Denmark berhadapan dengan Austria, saya mengambil Denmark di handicap min 0,5 atau di setengah bola. Sementara untuk Prancis berhadapan dengan Kroasia, saya mengambil Prancis di handicap min 3,4 bola ya, atau hampir 1 bola. Sedangkan untuk Islandia berhadapan dengan Israel, saya memilih bermain over di 2 bola. Sedangkan untuk Azerbaijan berhadapan dengan Belarusia, saya mengambil Belarusia dengan menahan Azerbaijan di 1/4 bola. Oke, dan untuk tambahan McFarlane-nya saya akan tambahkan nanti di akhir video. Mungkin cukup sekian dari saya untuk prediksi bola malam ini atau dini hari. Jika teman-teman merasa yakin dengan prediksi saya, silahkan diambil, dan jika masih merasa ragu, silahkan diabaikan saja. Di sini saya hanya berbagi prediksi, dan tetaplah utamakan prediksi teman-teman sendiri. Oke teman-teman, selamat sore dan salam olahraga.